Acara pelantikan pengurus KS-PAN Putra Dharma Laksana SMP Negeri 2 Mengui masa bakti 2022-2023 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala BNN Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung atau yang mewakili, Kepala BNN Kabupaten Badung, Kepala KPA Kabupaten Badung, Pengawas Komprehensif Kabupaten Badung, Kepala Koordinator Wilayah Dispora Kecamatan Mengui, Bali Children Project, Ketua Komite SMP Negeri 2 Mengui, Bapak Ibu Guru serta pegawai SMP Negeri 2 Mengui, anak-anak KS-PAN SMP Negeri se-Kecamatan Mengui, SMA Negeri 1 Mengui, SMA Negeri 1 dan 2 Kute, SMA Negeri 1 Kediri, SLOA Saraswati Denpasar, SMP Nusantara Harapan, SMA Negeri 1 dan 3 Singaraja, dan SMA Bali Mandara. Begitu juga anak-anak KS-PAN SMP Negeri 2 Mengui yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang di SMP Negeri 2 Mengui dalam acara pelantikan KS-PAN Putra Dharma Laksana SMP Negeri 2 Mengui masa bakti 2022-2023 pada hari ini, Jumat 11 November tahun 2022. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewara nugraha beliau kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan pelantikan KS-PAN Putra Dharma Laksana SMP Negeri 2 Mengui masa bakti 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Acara kami lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Mengui. Kepada Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Sebelum kami mulai, marilah kita bersama-sama mengaturkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi Wasa, Pemekas, Ide Betara Betari, Apalian Isi, Regur SMP Negeri 2 Mengui. Kemarin sangat antara pemerintah, antara dinas pendidikan, apalagi
pada pagi yang baik dan berbahagia ini dari BNN Provinsi maupun Kabupaten Badung bisa hadir di sekolah kami. Itu merupakan suatu kebahagiaan pada kami selaku keluarga besar SMP Negeri 2. Demikian juga dari KPK bisa hadir, dari Dinas Pendidikan. Sehingga pada hari yang berbahagia ini, nanti setelah akhir acara, kami juga mohon nanti kepada para tamu undangan semua untuk menggoreskan pesan, kesan, apa yang mesti kami lakukan. Mungkin berupa motivasi, berupa kritikan ataupun saran. Nanti kami harapkan Bapak Ibu setelah akhir acara bisa menggoreskan pada sebuah lembar kain yang sudah kami siapkan, apapun itu. Dan apa yang Bapak Ibu pesankan nanti. Karena sekarang siswa kami sedang belajar, maka pada saat hari upacara bendera, nanti akan kami bacakan pesan-pesan dari Bapak Ibu yang sudah dikoreskan pada selembar kain itu. Karena goresan Bapak Ibu nantinya sangat bermakna bagi kami semua yang ada di SMP Negeri 2. Maka tolong sebentar setelah acara kami mohon goresan Bapak Ibu. Nah, kemudian KS-PAN SMP Negeri 2 Memumi di bawah asuhan guru honor yang jumlahnya bukan sedikit, 28 orang. Nah, kemudian pegawai negeri PNS yang jumlahnya hanya 30 orang, sehingga guru kami semua honor dan PNS 58 orang. Demikian juga kami di SMP Negeri 2 Memui dengan 21 orang pegawai dan 5 adalah pegawai negeri sipil. Pada saat kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kebetulan dari perwakilan Pak Kadis, ya, yang diwakilkan Pak Agung, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan pemerintah, dengan adanya P3K, guru honor yang jumlahnya 28 itu, ya, berkat doa kita pada pagi hari ini bisa nanti lulus. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Mudah-mudahan. Ya, walaupun ada beberapa tuh yang tidak bisa masuk karena masa kerjanya belum 3 tahun. Tapi kemarin coba sudah bisa masuk melalui umum. Ya, mudah-mudahan walaupun melalui umum, bisa nanti lulus di harapan kita. Karena yang PNS yang 30 lagi, 3 tahun ke depan, yang pensiun 2026. Hampir dari 30 itu setengah nanti sampun tidak ada lagi di sekolah. Tapi kami yakin dengan kita berkumpul pada hari ini, guru-guru honor yang ada di SMP Negeri 2 Memui sangat-sangat loyalitas pada sekolah, sangat-sangat profesional, sangat-sangat berdedikasi. Karena kami di SMP Negeri 2 Memui setiap pagi 7.15 sudah mulai apel. Guru, pegawai sudah semua berkumpul di halaman ini. Yang jumlah anak-anak kita adalah 1022, 31 kelas, 1022. Itu jumlah kami. Dengan jumlah yang luar biasa, demikian juga berbagai ragam suku, tidak hanya Bali yang bersekolah di SMP Negeri 2 Memui, tapi ada juga dari Jawa, ya, dari Lombok dan lain sebagainya, dan berbagai ragam agama. Ada yang agama Hindu, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada juga yang Buddha, ya. Nah, maka dengan keberagaman itu tetap kita warga besar SMP Negeri 2 Memui satu padu. Apalagi KS-PAN SMP Negeri 2 Memui Titian bangga sekali karena tidak hanya
memberikan sosialisasi ataupun sebagai tutor sebaya di sekolah kita, tapi sudah juga ataupun memberikan sosialisasi ke SD-SD yang ada di sekitar sekolah. Karena kita tahu sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar apapun dengan teknologi. Kita akan bisa sehebat apapun melalui teknologi. Tapi tetap teknologi tidak bisa menggantikan seorang guru. Tidak akan pernah bisa menggantikan seorang guru. Tapi seorang guru yang menguasai teknologi akan sudah pasti akan jauh lebih baik daripada guru yang tidak menguasai teknologi. Maka kami di SMP Negeri 2 Mengui sudah berkolaborasi antara guru tua dengan guru muda, sudah berkolaborasi dengan baik. Nah, sehingga apapun kegiatan yang ada di sekolah pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi Bapak Ibu yang kita hormati, di masa sekarang ini dengan teknologi yang canggih, anak-anak bisa melihat apapun. Anak-anak bisa belajar apapun, dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Kalau kita tidak sekarang filterisasi dengan baik, memilih mana yang baik dan layak dikonsumsi, mana yang sepatutnya kita hindari, maka kami mohon nantinya Bapak, Ibu, baik dari dinas maupun dari BNN, mohon petunjuk, mohon arahannya, sehingga apa yang kami lakukan nanti di SMP Negeri 2 Mengui jauh lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jujur sekarang anak-anak kita sudah banyak sekali mengkonsumsi melalui HP-nya hal-hal yang sebenarnya sepatutnya belum layak mereka konsumsi. Apalagi di masa pubertas ini, anak-anak ingin mencari jati dirinya. Anak-anak sedang masa pemberontakan, masa ingin tahu. Kalau kita tidak arahkan dengan baik, terutama iman, takwa, serta berbudi pekerti yang luhur, sehingga apa canangan 100 tahun Indonesia Merdeka di masa keemasan, kita akan punya generasi yang tidak bisa kita andalkan. Karena kita adalah terlahir, generasi kita sekarang adalah terlahir. Bagaimana pembentukan generasi 20 tahun yang lalu? Seperti kita hasilnya. Dan sekarang kita yang mendapatkan tugas. Salah satu KS-PAN ini merupakan harapan kami. Karena informasi-informasi positif bisa kita tetap tularkan. Sehingga putra Dharma Laksana selalu mulai dari pikiran kita, dari pagi sesuatu yang positif, perkataan kita, apalagi perilaku kita. Karena generasi yang paling banyak berdasarkan topografi kependudukan adalah masa SMP dan SMA, itu generasi yang paling banyak. Maka kalau di masa sekarang ini kita salah, pembentukan yang salah, anak-anak salah dalam merancang masa depannya, maka masa keemasan 2045 niscaya kita akan capai. Tapi kami yakin sekali, kami yakin seyakin-yakinnya, dengan kita berkumpul pada pagi hari ini, dengan apa nanti yang Bapak Ibu goreskan pada sebuah kain yang sudah kami siapkan, yang nantinya akan kami bacakan ketika upacara bendera. Sedikit tidak,
apa yang masuk dalam pikiran mereka. Setiap upacara dia lihat, dia dengar, dan itu yang masuk dalam alam bawah sadarnya. Maka kami yakin sekali, itulah generasi yang kita bentuk pada pagi hari ini melalui SMP Negeri 2 Mui, sehingga nantinya terlahir orang-orang profil pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak, baik alumnus SMA, terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena Pak bangga sekali anak-anak walaupun dari Singaraja memenuhi undangan kami, dan mungkin nanti apa yang bisa anak-anak tampilkan bisa menjadi acuan adik-adikmu dan mengikuti jejaknya, sehingga SMP Negeri 2 Mui akan semakin jaya. Momen tanggal 11 ini, 11 November 11/11/2022, sehingga pada hari ini hanya ada angka 0, angka 1, angka 2, 0, 1, 2. Maka momen ini kami yakin sekali melalui 3 angka ini, karena apapun biasanya 3, ya, Brahma, Wisnu, Siwa, dan lain sebagainya. Maka angka 0, angka 1, angka 2. Kami yakin sekali berkat doa kita bersama, ya, bersyukur kita sehat walafiat, dan SMP Negeri 2 Mui bisa beraktivitas dan berinovasi. Kami Sina Bandung Parano Santi. Om Santi 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 Om. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, silakan. Sebelum dia membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas, mohon izin yang para melanjutkan juga di sini dari Kepala BNN Provinsi Bali dan Sahabat Provinsi Bali, para BNN Badung. Bapak Kepala Dinas sedang bersama Bapak Bupati dalam acara Food Mengumpul. Nanti yang kita pesan akan membacakan pidato dari Bapak Kepala Dinas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN Provinsi Bali, yang wakil yang kami hormati Sekretariat KPH Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Kepala BNN Kabupaten Badung, yang terhormat Bapak KPH Kabupaten Badung yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mui, yang terhormat Bapak Pengawas dan Korwil serta tamu undangan lainnya yang kami hormati dan kami banggakan. Dalam hal ini, HIV/AIDS dan narkoba sudah menjadi permasalahan global dan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia secara signifikan karena menyebabkan kematian hidup usia muda dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menjadi ancaman terhadap pembangunan nasional
penyebaran HIV/AIDS dan narkoba belakangan ini benar-benar telah sangat memprihatinkan. Keadaan ini menuntut kepedulian kita bersama, terutama di kalangan pendidik, untuk terus-menerus mencari upaya agar penyebaran bahaya HIV/AIDS dan narkoba dapat ditekan, bahkan mungkin dapat dihilangkan. Adanya KSPAN di sekolah-sekolah sangat penting. Keberdayaannya apalagi di saat zaman globalisasi sekarang ini. Pergaulan remaja cenderung kebablasan mengikuti tren dunia barat, terlebih kita yang langsung bersinggungan dengan dunia pariwisata. Dan terbentuknya kepengurusan KSPAN terhadap peserta didik dan warga sekolah SMP Negeri 2 Mengui khususnya menjadi paham dan mengerti tentang bahaya HIV/AIDS dan narkoba, maka KSPAN SMP Negeri 2 Mengui juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luar sekolah dengan menularkan informasi yang benar tentang bahaya dan penanganan HIV/AIDS dan narkoba agar tidak didiskriminasikan di masyarakat. Ada dua faktor kepada anak-anak bisa terjerumus, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah dari diri sendiri dan eksternal dari luar. Nah, jika faktor eksternal adalah pengaruh luar mereka menggunakan narkoba, maka peranan adik-adik dari segi eksternal juga sangat membantu agar mereka tidak semakin terjerumus. Jika dikenalkan remaja yang bisa menjadi anak-anak terjerumus narkoba dan AIDS adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya anak-anak dan pemerintah saja, namun semua pemangku kepentingan, sekolah, masyarakat, bahkan keluarga sendiri yang mempunyai peran sangat penting. Saya atas nama pribadi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan bangga atas sumbangsih adik-adik serta semangat dalam menghindarkan bahaya AIDS dan narkoba serta kenakalan remaja. KSPAN yang digawangi para adik-adik siswa ini tentu menjadi komunikasi yang efektif untuk mengajak sesama remaja menjauhkan hal-hal tersebut. Untuk itu, mari kita bahu-membahu bersama-sama selamatkan generasi bangsa dari bahaya AIDS dan narkoba serta kenakalan remaja. Dan demikian terus mendorong generasi muda, terutama anggota KSPAN SMP 2 Mengui agar terus berinovasi dan berkarya dalam mengajak para remaja menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada pengurus KSPAN, semangat terus untuk menyelamatkan masa depan generasi muda. Saya tutup dengan Prano Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya salam kebajikan. Ya, itu tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas yang bacakan, tidak menyampaikan selamat kepada SMP 2 Mengui. Semoga semakin jaya KSPAN terus maju pantang mundur. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali. Kepada Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali atau yang mewakili, silakan. Mohon maaf sebelum saya menyampaikan sambutan,
Saya mohon maaf bahwa hari ini Bapak Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali berhalangan hadir karena ada satu acara yang tidak bisa ditinggalkan. Pada hal itu, saya selaku program KSPAN yang akan mewakili Bapak membacakan sambutan dari Bapak hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPN Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung atau yang mewakili, Kepala BPN Kabupaten Badung atau yang mewakili, Sekretaris KPA Kabupaten Badung atau yang mewakili, Pengawas Komprehensif Kabupaten Badung, Kepala Koordinator Wilayah Distrik Pora Kecamatan Mumi atau yang mewakili, Bali Children Project, Ketua Komite SMPN 2 Mumi, serta Kepala Sekolah SMPN 2 Mumi, dan para guru pembina dan siswa-siswi KSPAN yang saya cintai, serta para tamu undangan yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan panggilan bahagia kehadapan Ida Senggang Widiwasa, karena atas Asun Kerto Waranugahanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi dan damai dalam acara pelantikan pengurus KSPAN Putra Dharma Laksana SMPN 2 Mumi. Hadirin yang saya banggakan, saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi acara pelantikan pengurus KSPAN SMP 2 Mumi ini, karena ini membuktikan bahwa KSPAN SMP 2 Mumi masih tetap aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Bali. Karena kita tahu sampai saat ini ada kasus HIV/AIDS sampai dengan bulan Februari tahun 2022, yaitu berjumlah kasusnya 26.290 kasus. Kebanyakan HIV/AIDS menyerang usia produktif pada usia 15 sampai 49 tahun. Inilah mengapa peran KSPAN sangat diperlukan melibatkan siswa-siswi agar mereka tahu dan sadar betapa seriusnya dampak buruk yang ditimbulkan HIV/AIDS dan narkoba sebagai generasi muda ke depannya. Data ini merupakan sebagian kecil dan fakta sesungguhnya di masyarakat, mengingat HIV sangat sulit dideteksi dan hanya bisa diketahui melalui tes darah, sehingga sering digambarkan sebagai fenomena gunung es. Data ini menunjukkan betapa besar risiko yang dihadapi oleh kelompok usia muda saat ini, sehingga diperlukan kepedulian yang sangat serius dan tindakan nyata dari kita semua. Hadirin yang saya hormati, dengan terlaksananya kegiatan ini, harapan saya peran siswa-siswi KSPAN sebagai garda terdepan generasi muda dapat terus memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada teman sebayanya, serta di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan tujuan dapat mencegah berkembangnya kasus HIV/AIDS pada usia produktif, khususnya di Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepedulian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS maupun narkoba. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Mari kita terus berupaya membentuk generasi muda yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya, serta terhindar dari HIV/AIDS dan narkoba. Kami, Komisi Penanggulangan HIV Provinsi Bali, akan terus mendukung dan kreativitas KSPAN Putra Dharma Laksana SMP 2 Mumi dan KSPAN lainnya yang ada di Provinsi Bali dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba yang selaras dan sejalan menjadi bagian dari visi Gubernur Bali Rangun Sakyati Logo Bali yang menekankan perlunya meningkatkan kualitas hidup manusia dengan berlandaskan konsep Tridita Karana. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai eliminasi HIV/AIDS pada tahun
2030. Sekian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam bacaan ini ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Patria Nugraha SOS MAP. Hadirin yang kami hormati, sebagai sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Provinsi Bali. Pada yang terhormat Bapak Kepala BNN Provinsi Bali atau yang mewakili, disilakan. Yang saya hormati Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali dan Puspoy. Ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Pak Dewo. Kebetulan Bapak ini satu kolega dengan saya sama-sama dari kepolisian. Jadi yang saya hormati pula Bapak Kepala Daerah Badung, kolega saya Bapak KBP Agung Auditor. Jadi beliau ini sama-sama dengan saya dari kepolisian, tapi ditugaskan khusus sementara dari Mabes Polri untuk membantu BNN. Jadi saya menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Bali. Kemudian Kepala Jasa Makmura, Kepala KPA Kabupaten Badung, Kepala saya atau mewakili. Ya. Kemudian pengawas Lenjik Kabupaten Badung, bersama pula Koordinator Wilayah Dispektorat Kecamatan Bumi, kemudian ada juga rekan kerja saya dari Bali Children Project yang sering bergabung dengan saya. Kemudian yang sama pula Ketua Komite SPM 2 Bului, Bapak Ibu undangan, hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian adik-adik kelompok siswa peduli air dan narkotika yang hadir pada pagi ini. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita semua. Nanti kalau saya bilang SMP KS-PAN Putra Dharma Laksana, Pak ya. Jadi saya teriak KS-PAN Putra Dharma Laksana, adik-adik teriak War Kondra, bisa nggak? Ya. KS-PAN Putra Dharma Laksana, War Kondra. Yang keras ya, belakang. KS-PAN Putra Dharma Laksana, War Kondra. Terima kasih tepuk tangan adik-adik. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati. Jadi pada pagi ini saya mewakili Bapak Kepala BNN Bali yang pada saat ini belum terisi Pak. Jadi masih di unit PLT yang dipegang oleh Bapak Kabit Pemberantasan. Jadi setiap kegiatan yang berkaitan dengan P4GM, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran zat narkotika, itu kaitannya ke bidang pencegahan yang berhubungan dengan kelompok siswa wilayah dan narkotika ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memahami saat ini bahwa narkotika itu sudah tanpa batas. Artinya dari segi penyebaran, wilayah penyebarannya narkotika sudah masuk ke semua pelosok, ke semua kalangan. Jadi tidak ada desa-desa yang betul-betul aman dari ancaman bahaya narkotika ini. Kemudian tidak ada wilayah, tidak ada profesi yang aman daripada ancaman narkotika ini. Ya Pak Ibu bisa nanti cek ya, datanya di baik itu di lapas maupun di kepolisian.
Jadi yang kena kasus narkotika itu ada masyarakat kecil, ada orang kaya, kemudian ada penegak hukumnya Pak, polisi ada yang kena, ada yang dipecat, ada gurunya, kemudian ada dosen, ada mahasiswa, ada murid SMP, ada murid SMA. Jadi sudah extraordinary crime, betul-betul kejahatan yang luar biasa yang meramah ke segala kalangan tanpa batas. Maka yang disebut dengan borderless. Oleh sebab itu BNN sekarang perang melawan narkotika atau war on drug yang ada diteriakan tadi. Jadi berperang dengan narkotika ini tidak semata-mata hanya menggunakan senjata. Jadi semua bisa berperan. Inilah wujud dari kepedulian kita semua. Jadi saya apresiasi Bapak Kepala Sekolah di luar Bumi, mungkin beliau ini pembina KSPAN Bandung ya Pak ya. Ya tepuk tangan untuk beliau. Memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Itulah tugas dari pencegahan, membangun kesadaran, membangun kepedulian, membangun kewaspadaan. Dengan adanya dilantiknya KSPAN di SMP 2 Bumi ini, 3 komponen ini sudah dibangun oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi membangun kesadaran, kita sadar bahwa narkotika itu sudah sangat berbahaya. Kita sadar narkotika itu mengancam diri kita, mengancam anak-anak kita. Kita sadar bahwa narkotika itu sudah ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus peduli. Peduli dengan siapa? Peduli dengan diri kita dulu. Karena kita juga diincar Bapak Ibu ya. Jadi bapak-bapak di sini termasuk saya tidak aman dari ancaman itu. Teman-teman saya banyak yang kena, bahkan ada yang meninggal karena overdosis. Ada dosen yang dipecat karena kena pengaruh narkotika. Jadi dia tidak pilih umur, tidak pilih profesi, tidak pilih intelektual. Oleh sebab itu kita peduli sekarang terhadap diri kita peduli dengan lingkungan kita peduli dengan anak-anak kita. Karena mereka nanti menggantikan kita, termasuk saya, termasuk Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Kabinет BNK Bandung. Nanti kalau mereka kita di pensiun, siapa yang akan melanjutkan kalau ada kena narkotika? Jadi tidak akan mampu nanti kalian melanjutkan jadi pengganti nanti dari bapak-bapak kita ini. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang tergabung di dalam KSPAN ini, saya harapkan terus memacu diri, ya, menambah pengetahuan terutama tentang seluk-beluk bahaya narkotika. Jadi adik-adik itu mampu mentransfer pengetahuan informasi tentang bahaya narkotika itu apa saja. Apa saja ciri-cirinya orang menggunakan narkotika. Jadi adik-adik itu mampu mendeteksi itu. Ya. Jadi adik-adik bisa berkolaborasi dengan BNN, minta bahan-bahan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada lingkungannya, kepada adik-adik kelasnya, kepada masyarakat di sekitarnya. Kenapa orang tidak boleh mencoba narkotika? Nah, jadi ada kata kunci, jangan pernah mencoba narkotika. Saya harus mampu menjabarkan itu. Kenapa? Narkotika itu ada yang memiliki 3 sifat jahat yang bisa membelenggu penggunanya, dijadikan budak oleh narkotika itu. Jadi yang pertama ada namanya sifat habitual. Jadi orang yang menggunakan sekali mencoba narkotika, dia akan ingin lagi atau ketagihan atau lagi. Jadi setiap pengguna itu sekali mencoba, saat dia akan ingin menggunakan lagi. Sehingga dia akan mengulangi, berpotensi untuk mengulangi. Itu namanya sifat habitual. Dia akan terbayang dengan narkotika yang menggunakan pertama kali itu. Sehingga dia ketagihan. Mungkin kayak ibu-ibu beli rujak di tempat warung yang rujaknya enak itu, besoknya nanti itu pasti ketagihan. Itulah narkotika. Sifat habitual. Sifat habitual itu adalah menyebabkan orang yang sudah kita rehab, dia akan relapse. Sudah boleh dia akan kembali lagi karena terbayang suatu saat. Oleh sebab itu makanya rehabilitasi itu adalah penanganan yang pasca rehab. Jadi dia dikumpulkan lagi, diajak buat grup, gitu. Diajak teman-temannya untuk outbound, sehingga dia tidak ingin lagi. Itu sifat habitual misalnya. Kemudian ada sifat jahat yang kedua, namanya sifat adiktif.
Ini menyebabkan penggunanya itu tidak bisa berhenti, ya. Artinya dengan terpaksa menggunakan narkotika secara terus-menerus. Kalau dihentikan, terjadi efek besar, ya, yang menyebabkan badannya sakit luar biasa, pikirannya kacau luar biasa, sehingga dia harus mendapatkan narkotika untuk menenangkan pikirannya itu. Itu disebabkan oleh sifat adiktif yang menyebabkan dia ketergantungan. Nah, jadi ada ketagihan, ada ketergantungan. Jadi pada saat dia kumat, efek berdesak ini dia akan sampai bentur-benturkan kepala, sampai kulit. Dia harus mendapat narkotika untuk menghilangkan rasa keinginannya ini, karena dituntut oleh badannya, rasa sakit badannya. Inilah sering-sering disebut dengan sarkopensia. Jadi apapun uang yang dia miliki, dia akan gunakan untuk cari narkotika. Kalau dia sudah ketergantungan itu pada saat dia nanti ini, pada saat dia kumat itu namanya ketergantungan. Sifat adiktif itu menyebabnya. Sehingga sering dia tidak punya uang, dia curi atau jual barang dulu, barang apapun dia tak akan pikir. Jadi makanya ada orang tua yang anaknya lagi sekolah, orang tuanya ini pengguna narkotika, jadi dia tidak ingat pernah beri anaknya ini uang sekolah, uang SMP. Istrinya ini sampai jualan dana sama jualan uang untuk membiayai anak sekolah. Padahal suaminya ini bekerja di pabrik di pabrik minuman yang terkenal di Bali. Jadi sehingga istrinya sering dibukuin, anaknya dekat-dekat jangan dapat uang, karena solonya anak selamat, anaknya udah SMP. Nah, sehingga pada saat dia mau transaksi ditangkap oleh tim BNN, timnya Pak Guru dia pemberantasan itu. Diambil, pada saat diambil bapak jadi itu mau bela rumahnya, istrinya datang terima kasih, langsung semua Pak, kalau selalunya ditangkap. Kenapa ini Bu, kenapa? Pada ini nanya. Saya ada 2 kali kumpul dalam Pak, mohon supaya suami saya ketangkep. Jadi dia lunas hijau ke dalam Pak, kemudian menangkap kedai. Tapi kisahnya dia itu tidak pernah dikasih uang oleh suaminya dan sering kena konyol. Karena dia sudah ketergantungan, ternyata gajinya dia harus mendamping. Jadi tiap bulan itu dia sudah pinjam duluan di bendaharanya. Jadi sudah adiktif, tidak tergantungan. Kalau dia sudah dibutuhkan menggunakan itu uang apapun dia akan lupa uang, dia akan lupa untuk bayar SPP. Nah itu kalau sudah masuk ke ketergantungan. Kemudian ada sifat yang lebih jahat lagi, sifat yang ketiga itu sifat toleran. Jadi toleran itu menyebabkan dia sudah menggunakan narkotika yang sering dia masukkan ke badannya, toleran dengan tubuhnya, sehingga makin lama dia membutuhkan narkotika yang lebih banyak untuk mendapatkan reaksinya. Itu namanya kecanduan, disebabkan oleh sifat toleransi. Jadi karena dia sudah menambah dosis, itu suatu saat tubuhnya tidak kuat, jadilah gejala overdosis. Jadi overdosis narkotika sangat bahaya. Jadi tempatnya itu kalau nggak di kamar mayat jadi kuburan. Jadi 3 sifat ini ada yang bisa paham ya. Kenapa tidak boleh mencoba? Karena ini 3 sifat ini akan mengikuti dia. Nah, sifat toleran ini yang paling berbahaya. Jadi bahasa kampusnya ada yang suka menghafal ya. Itu namanya sudah kecanduan. Kecanduan adalah orang yang menggunakan narkotika dengan dosis yang terus ditambah untuk mendapatkan reaksi yang sama. Nah, itu bahasa kampusnya ya. Nggak usah kalau dia pernah ada usianya juga ya. Mungkin adik-adik bisa menyampaikan informasi ini. Tingkatannya kehadiran, ketergantungan, kecanduan dari 3 sifat ini. Jadi 3 sifat yang kedua adiktif toleran. Jadi adik-adik ya, mungkin adik pernah melihat punya saudara, tetangga atau orang tua yang suka minum tua. Pernah dengar tua ya adik ya? Tahu tua ya? Tua adalah sing punya sing pasti hafal ya. Jadi tua itu ada sifat tolerannya dari. Makanya perhatikan orang minum tua, makin lama minumnya akan makin kuat. Pasti itu kalau dia terus minum pasti makin kuat. Coba Bapak perhatikan nanti. Kenapa? Karena dia ajum kan. Karena dia banyak uang.
Makanya lama-lama dia minum awalnya ya 1 bulan, lama-lama tidak cukup gitu. Dia ingin rasa reaksi yang dia dapatkan pada saat pertama menggunakan itu. Terus segelas pertama tidak terasa karena dia baru pemula. Lama-lama 1 gelas atau lain rasanya. Pasti dia pulang ya, 4 gelas, 2 gelas, lalu dia terasa. Itu ada tolerannya. Lama-kelamaan bisa 5 botol, akhirnya overdosis, ya ada ya. Itu ada tolerannya, makanya nak buat bidang. Mungkin kalau Bapak kerja masih ingat itu minum itu ada batasnya, dikasih tangga. Makanya dikasih sebutan istilah itu sehari 1 sloki katanya gitu. Jadi makanan dia duit komentarnya 2 sloki, keri 1 bunga 3 sloki sudah mulai balas badannya merah gitu kan. Nah, rasa gagah itu ada tanda-tanda. Makanya kita sudah mengenal itu. Karena kalau minum itu beda-beda kekuatan tubuhnya. Mungkin dia 5 gelas belum apa-apa. Karena ininya kuat, ini itu harus tahu tandanya. Jadi ada itu kenapa saya infokan masih ini? Karena dari itu rawan. Ada sekarang anak-anak remaja itu ada fenomena di mana itu terjadi anak-anak itu suka mendengar orang-orang macan ini sampai muncul lagu punya mulai tua adalah nyawa gitu ya. Jadi ada perilaku macan. Saya tadi bisa membedakan itu mana yang harus diikutin ya. Minum itu boleh, apa tidak larang gitu. Tapi yang dilarang itu apa? Punya atau mabuk ya. Bagaimana caranya mau minum supaya mabuk? Akhirnya tahu sampai ada boh ya. Kalau sudah baru punya ya berhenti ini caranya. Makanya polisi itu tidak pernah nangkep orang minum, dia tangkap itu orang mabuk, orang punya ya. Karena itu ada pasal mengganggu ketertiban hukum. Gitu. Jadi itu yang perlu saya informasikan kepada adik-adik ya, untuk menambah pengetahuan, khususnya Pak adik-adik nanti menyambung tidak daripada pemerintah ya. Terutama BNN bagaimana bahayanya nanti kita sekarang sehingga Presiden sampai membuat Impres nomor 2 tahun 2020 supaya membuat rencana aksi. Ini nanti ada bidang adopsi Impres ini Pak Kepala Sekolah ya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah bersama Dewan Guru yang di sini. Saya harapkan nanti seket tentang SPAN ini dikirim ke BNN Pak. Kita akan kirimkan ke BNN RI. Jadi itu kita anggap satuan tugas anti narkoba. Ini merupakan implementasi dari Impres nomor 2 tahun 2020. Nanti Bapak bisa juga melengkapi dengan regulasi. Mungkin kita tak tertib dimasukkan kalau ada anak sekolah yang sampai 4 atau 3 kali tidak sekolah tanpa alasan yang patut dan banyak, saya akan cek BNK Bandung. Silahkan Bandung ada regulasi boleh Pak? Dan itu memang rencana aksi nasional Kempan ada kemudian melakukan kegiatan sosialisasi informasi pada saat-saat tertentu di lingkungannya, kemudian memperingati Hari Anti Narkotika Internasional setiap tanggal 26 Juni. Jadi namanya Hari Anti. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional. Ini sudah dari proyek dari bergabung dengan kita melakukan kegiatan. Kalau membutuhkan nanti fasilitas pelatihan dan sebagainya mungkin dari Bali Digital Project. Jadi BNN juga Pak, nanti kita akan KFA-nya diajak ke Bali, kita jauh pistol kan Pak. Dari sana kita punya mobil yang ada toiletnya, ya. Kita mobil ada mobil sosialisasinya. Kita juga sudah berkolaborasi dengan seniman-seniman Bali. Di YouTube mereka masing-masing sebagai informasi tentang edukasi tentang bahaya narkotika. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu apa ciri-cirinya pengguna narkotika Pak, itu secara lengkap nanti Bapak bisa buka di YouTube-nya dalam Cemblong dengan judul Cemblong Ketemu Jenderal. Itu lengkap itu ciri-cirinya yang disampaikan secara lelucon oleh Pak Jenderal. Tapi materinya dari kita sebenarnya. Karena ada ciri-ciri penggunaan narkotika lengkap. Jadi bagaimana orang yang direhabilitasi itu ada 2 seri di sana. Ada namanya Bali Bersinar, ada judul Cemblong Ketemu Jenderal. Bapak bisa ada itu ya. Bisa berarti kalau KSP
izinkan nanti Bapak kalau nanti bertanya ya. Jadi untuk BNP Bali di sana semua kegiatan kita ada di sana. Dan kita juga memiliki anjing pelacak yang sudah mengungkap hampir setengah kuintal ganja di terminal Bumi. Sekarang ada di kantor, boleh dilihat ke sana anjingnya. Itu anjing yang cukup murah, 200 juta per ekor. Jadi bisa lihat ke sana, asal ke sana itu sebelum sana jangan beli daging anjing gitu ya. Nanti ya, jarak 100 meter kalian digonggong nanti. Dia peka gitu ya. Jadi anjing itu penciumannya itu 40 lipat penciuman manusia. Kalau umurnya dia nanti kali-kali hiu. Kalau dia umur 3 tahun, kita 21 tahun. Kalau dia sudah 10 tahun, kita sudah 60. Jadi dikali-kali. Jadi mungkin itu informasi-informasi yang saya sampaikan pada saat pelantikan ini. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik pengurus KSPAN dan para yang dilantik. Semoga nanti bisa selalu bekerja sama dengan kita, menyelamatkan generasi kita dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Mari kita hidup sehat, bahagia, dan sukses tanpa narkoba. KSPAN Putra Laksana, yang lagi kontra, ya. KSPAN Putra Laksana, kontra. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anak yang dicintai dan dibanggakan, acara kami lanjutkan dengan penyampaian janji KSPAN, serta dilanjutkan dengan pengukuhan dan pelantikan pengurus KSPAN. Kepada siswa KSPAN, disilakan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Janji KSPAN. 1. Saya berjanji tidak akan menggunakan narkoba jenis apapun. 2. Saya berjanji tidak akan melakukan perilaku yang berisiko yang menyebabkan tertular HIV, AIDS, dan IMS. 3. Saya berjanji menjadi insan yang berbudi luhur, menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati. Karena anak kami dalam pengurus KSPAN Putra dan Laksana sudah berjanji akan menjalankan janjinya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, siap? Siap! Siap? Siap! Siap? Siap! Jadi karena sudah siap anak-anak untuk dilantik, maka kami mohon sebentar lagi untuk Bapak Ibu yang disebutkan, mohon agar naik ke atas panggung untuk sebentar lagi ya memakaikan rompi dan kalungan. Ya. Untuk pengukuhan dan pelantikan pengurus KSPAN, kami mohon untuk naik ke atas panggung Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala BNN Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala KPA Kabupaten Badung, Kepala BNN Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung atau yang mewakili, Bali Children Project, Pengawas Komprehensif Kabupaten Badung, Kepala Korwil Dikpora Kecamatan Mengui, Ketua Komite SMP Negeri 2 Mengui, dan Pembina KSPAN SMP Negeri 2 Mengui. Untuk itu disilakan. Pemakaian rompi dilakukan bersama-sama. Silakan.
Silakan Bapak-bapak dan Ibu. Semakin berterima. Sesudah pemakaian rompi, kami mohon lagi sekali agar Bapak Ibu mengalirkan dengan kepada Silakan untuk pengalunan bunga. Bapak Ibu, mari kita salurkan bunga kepada anak kita, pertanda bahwa apapun yang mereka lakukan untuk mengharumkan negeri ini. Mari kita berikan kepada kita. Dan kita akan foto bersama. Bapak Ibu, anak-anak silakan ambil bunga, ya. Kemudian Bapak Ibu silakan. Ya, perang lawan narkoba. Ya, zero. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak-bapak dan Ibu kembali ke tempat. Berikut pertemuan yang dilakukan. Demikianlah pelantikan dan pengukuhan KSPAN SMP Negeri 2 Mengwi Putra Dharma Laksana. Tepuk tangan bagi sekalian anak semuanya, hadirin yang saya hormati. Anak KSPAN silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Yang kantun mewakili Bapak itu Acara berikutnya, pemaparan rencana aksi KSPAN kepada siswa yang ditugaskan, disilakan.